mengingatkan diri kita sendiri bahwa kalau kita posisi kita adalah sebagai intelektual muslim, dosen-dosen, para akademisi, nakes, kita itu punya banyak potensi yang bisa kita manfaatkan untuk terlibat dalam perbaikan generasi. Kita itu pasti ketemu sama generasi itu. Apakah mereka mahasiswa kita? Apakah kemudian mereka adalah objek kita ketika melakukan pengmas gitu kan ya? Jadi kita itu pasti ketemu sama masyarakat, kita pasti ketemu dengan generasi. Maka manfaatkan potensi tersebut dengan menjadikan setiap pertemuan kita dengan mereka itu adalah bagian dari upaya kita menyiapkan mereka menjadi generasi muda Islam yang berkepribadian Islam. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Prof. Ekti tadi, setiap kali ketemu dengan ini anak Muslim, kemudian dia melakukan keharuman, saya tidak boleh membuang kesempatan untuk nuturi dia. Sebagaimana kita juga berharap anak kita ketemu dengan dosen, dengan dokter lain, ketika dia melakukan kesalahan, dia menasehati. Itu pasti kita pengen begitu. Maka jadilah dokter atau nakes ataupun dosen yang memang memandang anak-anak mahasiswa-mahasiswa ini itu memang anak-anak kita semua karena kita memang ada ibu generasi. Kemudian yang kedua, kita punya potensi kemampuan berpikir, punya kemampuan menganalisa lebih. Maka jangan berhenti hanya mengupgrade untuk profil kita yang ketiga yaitu jadi dosen atau nakes tadi. Itu yang kita update terus keilmuan kita. Tetapi kita bahkan lupa mengupgrade kualitas kita sebagai seorang muslim dan pengemban dakwah Islam. Sampai kita kemudian tidak mengenal bagaimana tuntunan Islam secara kafahnya itu. Nah, itu harus secara intensif, harus alokasikan waktu supaya kemudian bisa menyampaikan. Nah, ketika menyampaikan potensi yang kemudian kalau kita sudah punya modalnya, harus diarahkan kepada satu kita mendekonstruksi meruntuhkan peradaban sekuler yang rusak dan merusak ini. Yang kedua, kita membangun sebanyak-banyaknya kesadaran untuk orang itu menginginkan Islam, merindukan Islam. Nah, itu juga diarahkan ke sana. Dan yang berikutnya tadi terkait dengan Gen Z tadi, ada posisi kita, yaitu juga menjadi potensi dan kelebihan kita, itu adalah kita bisa jadi opinion maker and leader. Opinion maker and opinion leader. Prof. Eti itu dulu adalah wartawan gitu. Jadi beliau ini pasti ngerti bagaimana cara membuat opini. Pernah saya lihat tulisan beliau terkait dengan satu apa namanya pengalaman beliau ketika menyampaikan ketika BPJS itu mulai membatasi layan-layan kayak benang operasi benang untuk sesar itu kemudian hanya sekian panjangnya maka harus harus bagaimana dokter itu tidak bisa mengikuti idealisme ilmunya karena ada keterbatasan begini-begini. Nah, itu kemudian ketika disuarakan, dituliskan saja itu ala storytelling di Facebook, itu saya baca viral itu kan gitu. Kenapa? Karena begitu para intelektual itu bicara, masyarakat itu akan menyebut datang. Ini pakarnya yang ngomong, ini ahlinya yang ngomong, ini nakes yang ngomong. Maka, gitu kan ya, harus kemudian setiap kali kita sampaikan sesuatu, ingat, jangan tidak ada bedanya nakes Muslim dengan nakes non Muslim. Kok analisanya sama persis, solusinya kok sama persis, dosen Muslim dan dosen non Muslim jangan sama persis karena kita itu ada atribut Muslim, Islamnya. Pertama itu justru harus kekhasan kita kuasai Islam, lalu kemudian kita terjemahkan ke dalam bagaimana kita membaca fakta tersebut dan mendudukkannya dan mensolusinya. Jadi itu terakhir kita punya potensi juga kalau kita bersuara bahkan secara politis itu suara kita baik personal maupun berbarengan bersama-sama itu bisa menjadi eh, pengoreksi kebijakan dari penguasa yang salah. Kita itu pressure group, bisa jadi pressure group. Jadi itu juga memainkan.